Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, hadirin sekalian, setelah kita kemarin membahas tentang rukun khutbah Jumat, maka pada hari ini kita akan membahas tentang syarat dari khutbah Jumat. Adapun penjelasan dalam kitab ini, amma syurutuha sittatun amma syurutuha fasittatun. Adapun syarat-syarat khutbah Jumat itu fasittatun, ada 6. Jadi syaratnya khutbah itu ada 6. Jadi semua bapak-bapak ini bisa khutbah. Jadi kalau umpamanya khotib gak datang itu bisa menggantikan khotib itu. Ya, asal bisa mengetahui syarat dan rukunnya. Rukunnya kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang syaratnya. Syaratnya ada 6. Ahaduha, yang pertama adalah al-waktu, masuknya waktu. Yang dimaksud dengan masuknya waktu itu wahwa ba'daz zawali, setelah masuk zawal. Zawal itu adalah ketika matahari sudah condong ke barat, masuk waktu zuhur, Pak. Jadi waktu zuhur itu ada yang mengatakan sebagai waktu zawal. Jadi kalau sudah matahari condong ke barat itu sudah masuk zuhur. Fala yasihu taqdimu syai'un minha alaihi, maka tidak sah mendahulukan sesuatu dari khutbah itu sebelum masuk waktu. Jadi kalau umpamanya sebelum masuk waktu terus khotib mengucapkan alhamdulillah, nggak sah. Maka dari itu yang aman itu sebenarnya ketika ada azan Jumat yang 2 itu paling aman, karena azan pertama itu menandakan masuk waktu. Azan yang kedua menandakan bahwasannya Jumat sudah dimulai. Jadi kalau sudah azan yang kedua itu sudah pasti masuk waktu. Nah, kadang-kadang ini jam ini kan tidak sama, Pak. Ada yang selisih 1 menit, ada yang selisih 2 menit gitu. Ini yang memang agak kerepotan. Maka dari itu yang azan 2 itu sudah dipastikan sudah masuk waktu zuhur. Jadi tidak boleh kalau khotib naik mimbar kemudian langsung mengucapkan alhamdulillah, kemudian itu belum masuk waktu, nggak sah itu, nggak memenuhi persyaratan. Itu yang pertama. Yang kedua, asani takdimul khutbataini ala sholati, mendahulukan khutbah Jumat daripada sholat Jumat. Beda dengan sholat apa namanya? Sholat Id. Kalau sholat Id, sholat dulu baru khutbah. Kalau Jumat, khutbah dulu baru sholat. Ini apa namanya? Ketika ada orang yang mendapati khutbah itu masih sah Jumatannya. Bahkan ketika ada orang yang mendapati sholatnya saja masih sah sholatnya. Jadi tidak ujuk-ujuk, misalkan bapak-bapak rapat, kemudian di sini sudah khutbah, selesai rapat, selesai khutbah, kemudian bapak buru-buru turun mengikuti sholat Jumat, itu masih sah sholat Jumatnya, ya. Tapi jangan dibiasakan seperti itu, ya. Kadang sampai sholatnya itu ketinggalan 1 rakaat. Kan ada ya, Pak, tinggalan 1 rakaat sehingga harus masbuk,
masbuk sholat Jumat. Ya, sholat Jumatnya sah, ya, tapi jangan dibiasakan seperti itu. Itu yang kedua. Asalisu yang ketiga, al-qiyamu fiha ma'al qudrati. Khutbah Jumat itu dengan berdiri. Ma'al qudrati bagi yang mampu. Jadi khutbah Jumat itu bagi yang mampu berdiri. Kalau kemudian tidak mampu bagaimana? Kalau tidak mampu misalkan begini, ada khotib kemudian khutbah, tiba-tiba kepalanya pusing sehingga nggak mampu untuk berdiri, duduk boleh. Kemudian duduk boleh, Pak. Duduk dengan khutbah dengan duduk itu. Darurat yang seperti itu. Jadi kalau mampu berdiri. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-julusu bainahuma. Yang keempat adalah syaratnya khutbah itu duduk di antara dua khutbah. Maka dari itu kalau ada khotib ketika khutbah pertama selesai, maka dia duduk. Itu syarat itu. Pak, bagaimana kalau nggak ada kursi? Ya kira-kira mundurlah, diem gitu ya. Jadi duduk. Watajibu tumakninatu fihi, dan wajib khotib itu tumakninah ketika duduk itu. Jadi ini kadang-kadang kita lihat banyak khotib duduknya tidak tumakninah, Pak. Ini sering kita lihat khotib itu begitu duduk belum apa-apa langsung berdiri lagi, nggak boleh. Tumakninah itu diam sejenak. Maka dari itu disunnahkan ketika duduk itu, Pak, duduk di antara dua khutbah itu khotib berdoa. Karena apa? Itu sunnah. Dan waktu itu adalah waktu yang mustajabah. Termasuk makmum atau jamaah yang ketika ada khotib duduk disunnahkan berdoa. Karena itu waktu yang mustajabah. Jadi kalau pengen bapak-bapak doanya cepat dikabulkan, maka berdoa ketika khotib duduk itu yang mustajabah, ya. Jadi tidak boleh khotib itu tiba-tiba duduk sejenak langsung berdiri. Ini DKM harus bisa memberitahu, karena ini syarat. Kalau sampai khotib duduknya enggak tumakninah, maka tidak memenuhi persyaratan khutbah. Tidak memenuhi persyaratan khutbahnya. Jadi ternyata khutbah itu enggak cuma bisa ceramah ke sana ke sini saja, tapi khutbah itu harus memenuhi syarat rukun. Falau kana ajizan anil qiyami, maka kalau saja seperti yang tadi saya omongkan, Pak, kalau saja ada khotib yang apes, tidak mampu khutbah dengan berdiri, bisa karena faktor pusing, bisa karena faktor yang lain, maka khotobah jalisan, maka boleh khotib itu kemudian khutbah dengan duduk, boleh dengan duduk. Maka dari itu kalau enggak kuat, pusing atau apa, sudah duduk saja, khutbahnya duduk saja. Wajaba ayyafsila bainahuma bisakatin alal as-sahih, dan wajib karena khutbahnya dengan duduk, wajib memisahkan antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua itu diam. Jadi karena sama-sama duduk kan, jadi diam, khotib diam, ya. Al-khamisu yang kelima, at-taharatu anil hadasi wan najasi fil badani was-saubi wal makani. Yang kelima adalah ketika khutbah itu tidak boleh kena hadas, baik itu dalam pakaian, badan maupun tempat khutbahnya, nggak boleh kena najis.
nggak boleh kena najis. Kalau umpamanya ada tai kelelawar gimana Pak? Ini di masjid pernah ini. Di masjidnya Pak Irianto pernah kejadian ya Pak. Tai kelelawar yang jatuh, kemudian bagaimana? Itu tempat itu ndak najis Pak. Cukup dibersihkan saja. Jadi tidak termasuk najis karena itu masuk dalam golongan atau kategori ma'fu. Asyartus sadisu, adapun syarat yang keenam yang terakhir, raf'us sauti bihaitsu yasma'u arba'ina min alil kamal. Jadi suara khutbah itu harus didengarkan minimal 40 orang secara sempurna. Jadi harus kenceng Pak. Nah itu khutbah itu harus pakai speaker yang sekiranya 40 orang di depannya itu mendengar dengan sempurna. Mendengar wasiat takwa, mendengar baca Quran. Jangan sampai ada khotib sudah tua orangnya, khutbahnya nggak kenceng, nggak pakai speaker. Wah ini susah ini kalau kayak gini, ya. Maka dari itu saya sangat mendukung di Masjid At-Taqwa ini speakernya di mana-mana sehingga lebih dari 40 orang itu mendengarkan khutbah. Jadi khutbah itu minimal itu bisa didengarkan oleh 40 orang. Minimal itu. Itu persyaratan, ya. Jadi suara harus bagus sehingga khotib nggak teriak-teriak pun suaranya juga sudah bagus. Kemudian wa hal yustartu kaunuha arabiyan, apakah khutbah itu harus dengan bahasa Arab? Kalau di kampung kan ada khotib itu menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab khutbah pertama bahasa Arab, khutbah kedua juga bahasa Arab. Ada lagi khutbah yang seperti saya. Khutbah pertama pakai bahasa Indonesia, khutbah kedua pakai bahasa Arab. Ada lagi yang ketiga, ada khotib itu yang khutbah pertama pakai bahasa Indonesia, khutbah kedua juga pakai bahasa Indonesia. Mana ini yang benar? Insya Allah ini kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan keluar dari materi boleh. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Pakaian. Namun bagaimana bila ada pengembala, pengembala itu ahli ibadah. Kalau waktu sholatnya itu sudah menunjukkan pakaian mereka kena kotoran atau kena sholatnya bagaimana untuk di sah atau tidak? Iya. Baik. Kotoran itu ada dua. Kotoran yang bersifat najis, ada kotoran yang hanya kotor tapi tidak najis. Kalau kotor tidak najis maka tetap sah sholatnya. Kalau kotoran yang bersifat najis ada yang ma'fu, ada yang tidak ma'fu. Kalau kotoran misalkan ini ada kena tai lalat misalkan yang kecil, itu ma'fu hukumnya. Atau kena kotoran najis bentuknya darah nyamuk, keteplek timbul darah bercak, ini ma'fu hukumnya. Tapi kalau kotoran yang sifatnya itu kotoran yang tidak dima'fu, misalkan ya kotoran manusia, air kencing dan lain sebagainya, ini tidak dima'fu, ya nggak sah. Tapi bagaimana? Ya harus dicuci dulu gitu. Bagaimana kalau kemudian kita sholat ada burung terbang terus buang air nemplek di sini, di mana namanya, di pakaian, maka dalam kitab selain kitab ini itu hukumnya ma'fu, dimaafkan. Artinya diteruskan sholatnya tanpa harus mengulangi, maka sholatnya sudah dihukumi sah. Atau kotoran kelelawar tadi itu Pak,
Kotoran kelelawar yang jatuh, ini saya pernah nyaksiin sendiri di mesinnya Pak Irianto ya. Jatuh, nah ini dihukumi ma'fu. Jadi yang kejatuhan kotoran kelelawar tadi itu enggak apa namanya? Enggak najis. Jadi cukup dibersihkan saja intinya kotoran kelelawarnya. Kira-kira seperti itu, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup kita tutup. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughriqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma iftah alaina bi futuhil arifin. Allahumma iftah alaina bi futuhil arifin. Allahumma iftah alaina bi futuhil arifin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.